teman-teman para pejuang ASN, semoga selalu sehat dan semangat. Kembali bersama DR Story, kali ini kita masih akan membahas seputar PPPK, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Sebelum itu, klik tombol subscribe yuk, agar DR Story semakin semangat memberi info dan semakin semangat buat belajar bersama teman-teman semua. Dan buat teman-teman yang masih ragu nih untuk mendaftar P3K, yuk mantapkan hati teman-teman, karena P3K itu tidak jauh berbeda dengan CPNS. Dan di video ini kita akan kupas tuntas berapa sih gaji P3K 2021. Dan ini dia peraturan Presiden Republik Indonesia yang mengatur tentang gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ini adalah Perpres nomor 98 tahun 2020. Dan buat teman-teman yang ingin file lengkapnya, silakan kalian bisa download di link yang ada di deskripsi. Nah, dan ini dia lampiran yang DR Story tampilkan, yaitu tentang daftar gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, berbeda dengan PNS, untuk P3K itu golongannya ada banyak ya. Ini ada sampai golongan 17. Kalau untuk PNS sendiri itu hanya sampai golongan 4E. Nah, untuk P3K ini ada sampai golongan 17. Kemudian dengan MKG yang sebelah kiri ini maksudnya adalah masa kerja golongan. Dan tiap golongan MKG-nya itu dari 0 sampai berbeda-beda ya. Dari 0 sampai 27, kemudian ada yang sampai 33 tahun. Nah, ini misalnya untuk golongan 1 ya, kita lihat ini gambarnya. Golongan 1 dengan MKG 0 tahun. MKG 0 tahun itu berarti maksudnya masih baru bertugas atau baru bekerja, itu gajinya 1.794.900. Nah, kemudian 2 tahun selanjutnya atau 2 tahun kemudian itu gajinya akan bertambah jadi 1.851.600 dan seterusnya, itu terjadi 2 tahun sekali. Nah, itu maksud dari MKG dan golongan dalam daftar gaji P3K ini. Dan ini dia untuk daftar gaji P3K yang sudah saya tulis ulang agar lebih jelas lagi. Nah, jadi ini ada golongan dan yang sebelahnya gaji minimal sampai gaji maksimal. Itu maksudnya berarti gaji minimal untuk MKG dari 0 tahun tadi ya, sampai gaji maksimalnya berapa. Yuk kita langsung lihat golongan 1 itu gaji minimalnya 1.794.900 dan maksimalnya adalah 2.686.200. Ini hanya gaji pokok saja ya. Ini untuk P3K lulusan SD. Dan kemudian ini golongan 2 1.960.200 sampai 2.843.900. Kemudian untuk golongan 3 2.043.200 sampai 2.964.200. Nah, kemudian golongan 4 ini untuk P3K lulusan SMP. Gaji minimalnya 2.129.500 dan gaji maksimalnya itu mencapai 3.089.600. Wah, lumayan ya. Nah, kemudian untuk lanjut ke golongan 5, ini untuk lulusan P3K SMA, itu gaji minimalnya 2.325.600 sampai 3.879.700. Nah, lanjut untuk golongan selanjutnya adalah golongan 6. Nah, ini buat para lulusan D1, gaji minimal dari 2.509.700 sampai 4.043.800. Dan untuk lulusan selanjutnya golongan 7 itu lulusan D2, gajinya 2.647.200 sampai 4.214.900.
Dan untuk D3 di golongan 8 itu dari 2.759.100 sampai 4.393.100. Nah, lanjut ke golongan 9. Nah, golongan 9 ini buat lulusan sarjana atau S1 ya. Jadi nanti kalau teman-teman P3K dari guru honorer maksud saya, nah itu dari guru honorer gaji minimal berarti pada saat pertama kali masuk 0 masa kerja 0 tahun itu sudah mendapatkan gaji 2.966.500 dan maksimal gajinya itu bisa sampai 4.872.000. Nah, itu cukup banyak ya. Nah, kemudian buat P3K lulusan S2 atau magister ya, itu masuk ke golongan 10. Gajinya dimulai dari 3.091.900 sampai 5.078.000. Dan selanjutnya untuk golongan 11 itu buat para lulusan doktor atau S3 ya. Ini gajinya dari 3.222.700, berarti ini masa kerja 0 tahun sampai nanti bisa mendapatkan 5.292.800. Wow, fantastis. Dan untuk golongan selanjutnya golongan 12 sampai golongan 17, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini dari golongan 12 itu dimulai dari 3.359.000, dan untuk golongan yang terakhir nih golongan 17 itu gaji minimalnya itu bisa mencapai 4.132.200 sampai untuk gaji maksimal itu 6.786.500. Nah, jadi untuk teman-teman honorer, entah itu guru ataupun nakes, jangan ragu lagi ya buat daftar P3K karena memang gajinya cukup fantastis, hampir setara dengan PNS ya. Nah, untuk lebih meyakinkan teman-teman lagi, ini ada tunjangan PPPK. Nah, apa saja di sini? Ada tunjangan keluarga, kemudian tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural, jabatan fungsional, atau tunjangan jabatan lainnya. Dan ini sesuai dengan peraturan presiden yang tadi sudah saya sampaikan ya. Dan menurut pasal 4 ayat 1, tunjangan PPPK ini sama dengan tunjangan PNS. Dan ini sebenarnya mirip dengan tunjangan PNS 2019-2020 ya. Karena untuk tunjangan PNS 2021 itu belum keluar peraturannya. Nah, untuk menambah semangat belajar teman-teman buat persiapan nanti tes P3K, yuk kita bareng-bareng menghitung simulasi dari gaji dan tunjangan. Nah, untuk saat ini kita menuliskan simulasi gaji dan tunjangan buat guru ya. Jadi untuk lulusan sarjana atau S1. Nah, ini dia untuk gaji pokoknya tadi sudah kita bahas, yaitu 2.966.500. Kemudian seperti yang ada di peraturan, ada tunjangan keluarga. Tunjangan keluarga itu semisal kita misalkan aja ya, sudah menikah, berarti suami atau istri tunjangannya itu sebesar 10%. Nah, 10% dari 2.966.500 itu berarti 296.650. Nah, kemudian untuk tunjangan anak sendiri itu sebesar 2%. Nah, kita misalkan saja ini anaknya ada 2 ya. Jadi totalnya 59.330. Dan untuk tunjangan pangan itu diambil dari artikel.
itu tunjangan pangan sebesar 10 kg beras ya. Jadi semisal kita hargai 1 kg berasnya 12.500, jadi totalnya 125.000. Nah, ini hanya misalkan saja. Nah, kemudian untuk tunjangan jabatan struktural dan fungsional, ini adalah tunjangan untuk yang menduduki jabatan sesuai dengan ketetapan pejabat berwenang lewat SK. Dan yang ini kita skip saja karena kita belum tahu ya bakalan mendapat tunjangan jabatan yang ini atau enggak, atau berapa nominalnya. Dan bisa kita totalkan dulu. Jadi yang akan teman-teman dapatkan itu minimal, jika nanti ternyata ada tunjangan jabatan atau tunjangan lainnya ya, berarti minimal 3.447.480. Dan sekian untuk video kali ini. DR Story pamit. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jangan lupa ditunggu untuk next videonya, karena kita akan membahas tentang soal P3K yang sesuai dengan kisi-kisi. Sampai jumpa.